Hai semuanya, balik lagi sama gue, Tama. Dan kita masih ngobrolin teknologi IT. Topik kita hari ini adalah jenis cloud computing. Tapi, sebelum lanjut ke video, buat kalian yang belum sholat, silahkan sholat dulu ya guys. Di zaman yang serba cepat saat ini, organisasi IT mencari cara dalam melayani kebutuhan IT di perusahaan mereka. Namun, dengan akses yang cepat dan operasional yang efisien, seperti layanan yang ditawarkan provider public cloud, seperti AWS, Azure, dan Google Cloud melalui private cloud on-premises. Cloud computing merupakan layanan komputasi, platform, aplikasi, dan database berbasis network dan internet. Inilah beberapa jenis cloud yang mungkin belum kalian ketahui. Nomor 4. Jenis cloud yang keempat adalah private cloud. Ciri khasnya, keseluruhan infrastruktur cloud computing dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kita ambil contoh perusahaan yang sudah menggunakan teknologi virtualisasi seperti VMware, Nutanix, Hyper-V, dan lain sebagainya. Salah satu use case-nya adalah ketika tim aplikasi membutuhkan server, maka dengan cepat tim infra akan membuat satu server baru virtual. Tentu karena sifatnya yang virtual, maka proses pembuatannya sangat cepat, tidak seperti ketika menyiapkan server fisik. Nomor 3. Jenis cloud yang ketiga adalah public cloud. Ciri khasnya, public cloud diakses dan dikonsumsi oleh halayak ramai, yang artinya sumber daya network, storage, dan compute dimiliki oleh pihak ketiga selaku provider penyedia layanan cloud seperti Amazon, Google, dan Azure. Walaupun tiap workload dibuat mekanisme partisi untuk alasan security, namun tetap semua sumber daya diakses oleh semua pelanggan public cloud tertentu. Dan yang paling utama adalah data disimpan di infrastruktur provider cloud. Nomor 2. Jenis cloud yang kedua adalah hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan suatu konsep arsitektur cloud computing dengan mengkolaborasikan sumber daya private cloud dan public cloud dalam melayani kebutuhan bisnis suatu perusahaan. Karakteristik pembeda hybrid cloud adalah penggunaan media manajemen terpusat atau biasa disebut dengan single management plane. Single management plane memungkinkan proses pengembangan workload yang dibangun baik di private maupun public cloud sesuai kebutuhan bisnis. Salah satu contoh adalah VMware Cloud. Ketika kalian menggunakan teknologi virtualisasi VMware, dan Nutanix Carbon ketika kalian menggunakan teknologi Nutanix. Organisasi IT suatu perusahaan dapat dengan mudah melakukan DevOps terhadap aplikasi mereka. Pengetesan aplikasi dapat dilakukan di private cloud dan public cloud dalam waktu bersamaan. Nomor 1. Jenis cloud yang terakhir adalah multi-cloud. Multi-cloud merupakan suatu konsep arsitektur cloud computing di mana organisasi IT menggunakan sumber daya baik private maupun public cloud dalam menyajikan layanan IT. Namun, karakteristik pembedanya, multi-cloud tidak lagi menggunakan media manajemen terpusat atau single management plane. Lingkungan cloud sangat rahasia dan dikelola secara terpisah. Contohnya adalah penggunaan SaaS atau Software as a Services seperti Microsoft Office 365.
Saat ini, organisasi IT tidak perlu melakukan proses instalasi software Microsoft Office di tiap perangkat laptop atau komputer tiap pengguna. Pengguna dapat dengan mudah menikmati layanan software Microsoft Office dimanapun dan kapanpun, dan dengan perangkat apapun, selama terhubung dengan internet. Anyway, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Dah.